hukum yang ada. Saya tidak akan membacakan ini. Hanya memang ini adalah dasar-dasarnya mengapa harus ada P5 gitu ya. Diambil dari Undang-Undang Sisdiknas, kemudian juga beberapa latar belakang dari visi pendidikan kita yang ini. Makanya di visi itu sudah tercantum jelas bahwa terciptanya pelajar Pancasila, sehingga mau tidak mau harus ada profil yang bisa ditunjukkan, profil pelajar Pancasila. Nah, menumbuhkan dan menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila bagi peserta didik. Makanya kan sebenarnya profil pelajar Pancasila itu bisa banyak cara. Bisa di intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler, bahkan budaya sekolah. Bapak Ibu misalkan melakukan kayak literasi, sholat berjamaah, misalkan yang muslim gitu ya, mengaji bersama, itu juga upaya-upaya kita untuk menginternalisasikan profil pelajar Pancasila. Hanya tentu sesuai porsinya masing-masing. Kalau Bapak Ibu mapel, internalisasikan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, ini profil pelajar Pancasila ada 6 gitu ya. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu kegiatan kokurikuler berbasis proyek. Jadi nanti anak-anak itu memang ada alokasi waktu yang diambil dari jam belajar, jam KBM. Nanti kalau di kurikulum Merdeka sebanyak 30%. Jadi kalau pelajarannya 3 jam, ya 1 jam yang diambil. Tapi 1 jam itu nanti akan diakumulasi menjadi sebuah kegiatan proyek. Jadi tidak Bapak Ibu ngajar sekarang 3 jam, 2 jam pertama materi, 1 jamnya proyek, nanti diakumulasi biar menjadi kegiatan yang utuh. Karena kalau 1 jam nanti tidak utuh juga gitu, lebih repot. Jadi diakumulasi. Dimana untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila, sesuai dengan SKL yang pasti kan patokannya standar kompetensi lulusan. Kemudian apa itu proyek tadi, kokurikuler yang berbasis proyek. Kemudian ini mekanismenya dilakukan secara fleksibel dari segi muatan, kegiatan, dan waktu. Nanti sekolah kalau memang ingin menerapkan bisa, silahkan fleksibel, mau di akhir semester, akhir tahun, tengah semester silahkan. Hanya memang tetap harus masuk ke kurikulumnya, struktur KTSP-nya ada kegiatan proyek. Kalaupun nanti mau diberikan rapot penilaian, nanti ada beda dengan rapot kognitifnya. Jadi ada rapot proyeknya. Ada berbeda. Nah ini 6 profil. Ini kalau bisa Bapak Ibu ditempel gitu ya di sekolah itu, mau di mana profil pelajar Pancasila, sehingga kita tahu kreatif, gotong royong, kebinekaan, dari iman, dari kritis. Nah ini ekstrak dari, kalau dulu ada 18 karakter PPK kalau nggak salah, jadi 5 kemudian di profil menjadi 6. Nah, pendidikan karakter khas Indonesia ini kita tahu bahwa sebenarnya di kurikulum 2013 itu sudah ada PPK-nya. Hanya biasanya dari 18 itu diekstrak menjadi 5 gitu ya. Religiusitas, tadi yang beriman, ya sebenarnya mirip-mirip saja. Hanya saja untuk di kurikulum Merdeka itu mengambil dari visi pendidikan yang profil pelajar Pancasila. Nah, mekanismenya ini proyek penguatan profil pelajar dirancang terpisah dari KBM. Jadi jangan disatukan. Terpisah dalam artinya tadi kalau kita dapat jatah 3 jam, 2 jamnya KBM, 1 jamnya proyek, nah 1 jam itu tidak langsung otomatis pada saat 3 jam pertemuan. Tapi nanti bisa dialokasikan, diakumulasi jadi 1 minggu, 2 minggu, bahkan idealnya itu jadi 3 minggu untuk 1 proyek. Karena jamnya itu banyak, ada yang 140 jam. 140 jam itu kalau dibagi seminggunya ada 50, ya udah hampir 3 minggu. Proyek apa yang 3 minggu? Kan nanti guru-guru bingung. Nanti belajar bagaimana cara memfasilitasi. Jadi ketika Bapak Ibu nanti ditugaskan menjadi fasilitator proyek, itu bukan menjelaskan materi pelajaran. Oh ini bukan kerja, tapi memfasilitasi, membantu siswa. Proyek apa yang dilakukan, memberikan arahan. Nanti ada modulnya. Contoh-contoh bisa digunakan. Tujuan muatan dan kegiatan pembelajaran mereka tidak harus dikaitkan dengan tujuan dan materi pelajaran. Kalaupun ada proyek yang ada kaitannya, itu sifatnya untuk memperkuat apa yang dilakukan. Contoh misalnya gini,
ada proyek anak membuat daur limbah, artinya topik temanya tentang bagaimana menjadi solusi dari limbah yang ada. Nah tentu di situ nanti ada materi tentang bagaimana mengelola limbah organik, anorganik. Itu bisa materinya kan ada kaitannya misalkan dengan biologi atau apa. Itu bisa untuk memperkuat solusi yang akan dia berikan. Tapi bukan berarti materi itu harus dia kuasai, itu hanya untuk memperkuat saja. Nah bahkan diharapkan satuan pendidikan dapat melibatkan masyarakat nih atau dunia kerja untuk merancang dan menyelenggarakan ini. Jadi nanti bisa Bapak Ibu di sekolah itu ada gelar karya di akhir. Kita undang praktis ahli, misalkan topiknya tentang pengolahan limbah. Nanti kita undang dari dinas dan di kabupaten itu ada terkait pengelolaan, ya, dicek oleh beliau-beliau seperti apa hasil karya anak. Atau kita mengundang dari instansi tertentu silahkan. Jadi artinya di situ masyarakat bisa dilibatkan pada proses penilaian akhir ataupun nanti dalam pelaksanaannya. Contoh anak diajak untuk mengelola limbah organik, kita ajak ke lab tertentu LIPI misalkan. Kita mengadakan sejenis MOU bahwa anak-anak kita difasilitasi di labnya untuk meneliti, itu bisa juga Bapak Ibu silahkan. Jadi proyek penguatan profil pelajaran sendiri membuka ruang bagi sekolah untuk mencoba bisa bersinergi kolaborasi dengan instansi terkait sesuai dengan kebutuhan tentu. Jadi jangan sampai kalau tidak ada kaitannya jangan. Karena nanti kan ada tema-tema tertentu yang bisa bersinergi. Nah ini ruang lingkupnya tadi intra, kemudian ekstra sama kokurikuler dan budaya sekolah. Jadi profil ini harus diinternalisasikan dalam budaya sekolah. Jadi sekolah hikmat, bahkan di beberapa sekolah itu ada mereka punya program prioritas. Contoh semester 1 Bapak Ibu guru dan semua program sekolah itu fokus ke misalkan gotong royong. Pokoknya berbagai hal kita fokuskan ke profil itu. Nanti di semester 2 diganti profilnya, misalkan mandiri. Nanti di semester berikutnya diganti. Jadi selama 6 semester itu semua profil sudah kita internalisasikan dalam berbagai program. Nah itu yang ada di satu sekolah itu begitu. Jadi kalau Bapak Ibu membuat proyek itu temanya harus sama, temanya ya, tapi karena topiknya bisa beda-beda. Temanya tentang misalkan berpikir kritis, bernalar kritis, silakan. Proyek kolaborasinya bernalar kritis, silakan di situ tema judulnya apa silakan. Tapi tema utamanya sama. Nah itu contoh ketika memang ingin proyek itu menjadi satu gerakan masif bersama-sama. Karena kalau beda-beda ya biasanya kurang optimal. Tapi kalau masif semuanya sama, Bapak Ibu pokoknya kita di semester 1 itu profil anak itu beriman dan bertakwa. Berarti jangan lupa sebelum belajar berdoa, akhir belajar berdoa, nanti ada kegiatan keagamaan dan seterusnya. Jadi itu bertahap, itu juga bisa dilakukan. Nah ini prinsip-prinsipnya holistik, terpadu, kontekstual, berpusat pada eksploratif. Jadi ini mirip pembelajaran kita yang harus holistik, terpadu, kontekstual, berpusat pada siswa, dan eksploratif. Ini anak bisa mengeksplor banyak hal. Nah ini penjelasannya saya kira ini sama dengan prinsip di pembelajaran. Bapak Ibu bisa kaji lebih mendalam. Kemudian ini manfaat bagi satuan pendidikan, ini bisa sebagai ekosistem terbuka. Tadi kita bisa melibatkan masyarakat, bahkan keterlibatan masyarakat itu menjadi salah satu poin di akreditasi, Bapak Ibu. Jadi kalau nanti sekolah membuat program kolaborasi dengan pihak-pihak terkait untuk proyek ini, itu sekolah punya nilai plus, sudah mampu melibatkan masyarakat dalam proses pembelajaran dalam program-program sekolah. Kemudian menjadikan satuan pendidikan sebagai organisasi pembelajaran yang kontribusinya kepada lingkungan dan komunitas. Makanya sebenarnya permasalahan di kita apa sih? Nah bisa berawal dari situ. Bagi pendidik memberikan ruang dan waktu untuk mengembangkan kompetensi, merencanakan proses pembelajaran proyek yang dengan tujuan akhirnya apa produknya itu, mengembangkan kompetensi pendidik. Bagi pendidik banyak karakternya, kemudian bisa juga keterampilan, sikap, pengetahuan, pemecahan masalah, tanggung jawab. Jadi Bapak Ibu salah satu hal yang bisa kita ambil dari proyek itu karakter siswa kelihatan. Karena saya kalau di fisika kan banyak ya KD4 itu membuat sesuatu lah. Saya suka kelompok dari itu anak suka bercerita, Pak saya mah itu mah begini. Artinya dia laporan lagi sebelum akhir itu, Pak tolong teman saya yang ini Pak selama bekerja kelompok itu begini.
Artinya karakter anak itu akan terlihat karena dengan berkelompoklah setiap karakter itu muncul. Ada yang egois, ada yang acuh tak acuh, ada yang artinya ingin mengupayakan kepentingan kelompok itu utama, itu kelihatan. Makanya pembelajaran berbasis proyek itu ingin sekarang harus diimplementasikan, bukan hanya sebagai pilihan. Sehingga ketika diimplementasikan, anak akan dilatih bagaimana dia bekerja dalam satu tim, menyelesaikan masalah, tanggung jawab masing-masing ada, dan seterusnya. Sehingga nanti karakter-karakter yang ingin kita bangun itu muncul. Nah, Bapak Ibu lah nanti yang akan mendampinginya. Ketika anak ada yang karakter A, B, C yang kurang sesuai, bagaimana pendekatan kita supaya anak itu bisa karakternya berubah, berproses melalui kegiatan. Nah, kemudian ini ketentuannya Bapak Ibu, kalau untuk SMA itu 30%. Tapi kalau kita lihat dari SD sampai SMP itu berkisaran 20 sampai 30. Jadi kalau nanti di SMA itu ya otomatis karena diambilnya 30%, kalau Bapak Ibu misalkan efektifnya setahun itu 9 bulan, itu 3 bulan itu proyek, 6 bulannya KBM. Contoh sederhananya lagi. Jadi kalau setahun itu 12 bulan, diambil libur dan sebagainya itu efektifnya 9 bulan, kita bisa estimasi 3 bulan itu proyek. Nah, nanti proyek seperti apa yang harus dilaksanakan selama 3 bulan? Itu Bapak Ibu yang merancang nanti dengan tim sekolah. Makanya kalau di SMA kelas 10 itu 3 sampai 4 proyek yang harus dilakukan dengan tema yang berbeda-beda. Jadi kalau 3 proyek berarti rata-rata sebulan. Kalau 4 proyek mungkin 3 minggu. Ya silakan disesuaikan. Walaupun Bapak Ibu dalam prakteknya memang sekolah masih berproses. Ada yang hanya 2 minggu satu proyeknya. Itu untuk proses juga karena sekolah kan perlu belajar juga guru-gurunya. Karena mendampingi proyek itu beda dengan mendampingi belajar loh. Jadi ada hal-hal khusus yang memang di situ kita juga sama-sama belajar dengan siswa. Makanya Bapak Ibu kalau lihat di sekolah penggerak itu saya pernah diskusi, Pak di sekolah saya belum bisa menerapkan 30% dengan berbagai sumber daya yang ada. Baru bisa menerapkan sekian jam. Ya tidak apa-apa, penting diterapkan. Jadi bertahap, nanti sekolah juga bertahap. Jadi tidak harus kaku gitu karena kita kan yang lebih tahu kondisi guru-guru, siswa kita, bagaimana bisa menerapkan, tapi tetap dilaksanakan. Kemudian ini alokasi waktu setiap proyek tidak harus sama. Makanya kalau saya menyarankan gradasi. Proyek pertama itu harus proyek yang paling mudah dan dilaksanakannya tidak terlalu lama. Artinya bagi siswa dan guru itu mudah memantaunya dan anak tidak merasa proyek pertama saja udah rumit gitu. Justru kalau bisa yang mudah, menarik dan membangkitkan motivasi belajar. Misalkan kalau ada 3 proyek gradasi. Oh, proyek pertama 2 minggu, nanti proyek kedua mungkin 3 minggu, baru proyek terakhir mungkin sebulan. Dengan tingkat kesulitan yang bervariasi. Nah, disitulah tim yang akan mengelola kira-kira proyek seperti apa yang cocok bagi sekolah. Nah, ini secara pengelolaan waktu pelaksanaan sejumlah lokasi dan pelajaran dari semua mata pelajaran. Semua mapel itu mapel-mapel yang memang ada muncul di struktur. Kalau muatan lokal tidak diambil, jadi muatan lokal tidak termasuk dalam jam pelajaran yang diambil dalam proyek. Ini temanya Bapak Ibu. Nah, tema-tema ini Bapak Ibu bisa pakai dalam proyek kolaborasi antar mapel. Ketika nanti Bapak Ibu akan melaksanakan pembelajaran berbasis proyek tapi kolaborasi antar mapel, bisa diambil tema ini. Oh, misalkan gimana kita ambil tema gaya hidup berkelanjutan. Nah, di sini sudah ada narasinya, jadi mudah maksud saya menerapkannya. Oh, mau kearifan lokal, kita mengangkat konten-konten lokal mungkin di mata pelajaran seni, bahasa, kemudian ada juga mungkin tentang IPS. Bu, kita angkat kearifan lokal di sekitar tadi gimana? Silakan apa? Turunkan menjadi topik-topik khusus. Nah, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi tema-tema ini kan sifatnya umum, semua mapel sebenarnya bisa masuk. Tapi kan kalau proyek itu tidak berbasis mata pelajaran, jadi sangat umum lah. Tetapi kita bisa mengadopsi tema-tema ini. Bangunlah jiwa dan raganya, misalkan kayak gini lagi perundungan dan sebagainya, itu kan bisa diangkat. Suara demokrasi, rekayasa, apalagi ini yang IPA, TK, matematika ini bisa nih. Rekayasa dan teknologi, gunakan di situ salah satu tema. Sehingga nanti anak output akhirnya punya pemodelan terhadap sesuatu produk misalnya. Itu bisa. Ini tema-temanya digunakan.
dan kewirausahaan, PKWU misalkan ya, prakarya nanti gabung dengan pelajaran ekonomi, gabung dengan pelajaran bahasa Inggris. Kita bikin proyek tema kewirausahaan ya. Jadi temanya ini kita berikan menjadi sebuah topik yang anak bisa pilih misalnya. Ya memang Bapak Ibu harus bertahap. Mungkin tahap pertama proyek itu harus kita guidance, artinya dikasih arahan. Tapi lama-kelamaan anak ketika bisa dilepas ya arahannya diperkecil. Karena esensi proyek itu, pembelajaran berbasis proyek itu sebenarnya siswa sendiri yang merencanakan solusi, menguji solusi sampai menampilkan karya itu kan yang benar, yang sebenarnya. Tapi kan untuk ke tahap sana perlu proses. Tidak mungkin anak tiba-tiba anak-anak silakan proyek pokoknya seperti ini. Ibu hanya akan memantau saja kan enggak. Jadi dari tahap itu di guidance dulu. Ketika proyek satu anak sudah bisa mengikuti, mungkin tahap kedua guidance-nya dikurangi. Sampai nanti pada topik tertentu itu anak memang sudah mengeksplor sendiri. Bagaimana merencanakannya, produknya apa, kita hanya membimbing saja. Nah itu yang butuh pembiasaan bertahap. Jadi makanya tadi ketika proyek-proyek itu Bapak Ibu harus sesuaikan dengan kebutuhan siswa dan juga tahapan mereka. Jangan langsung, artinya tadi mereka jadi malah stuck, jadi nggak mau ini proyek ribet gitu. Hanya dikasih topik saja, saya harus mencari masalahnya apa, solusinya gimana, merencanakan sampai produk itu kan kasihan. Jadi Bapak Ibu silakan. Makanya nanti ada bahan ajarnya, KPD-nya untuk menggait siswa. Contoh saya kalau pernah dengan matematika itu bikin ya tadi pembelajaran berbasis proyeknya terkait materi saya, nanti ada konsep matematika yang diterapkan. Nanti di situ ada guidance-nya, panduannya. Bagian matematikanya tentang ini, fisikanya ini, nanti di akhir karyanya ini. Dinilai bersama-sama matematika terkait konsep matematikanya, kalau saya terkait konsep fisikanya. Jadi cari dari yang sederhana dulu, jangan yang rumit. Dan ibu juga jangan mikirin pusing dulu, coba saja. Kalau saya tidak bisa bayangkan mungkin berdua. Kalau sudah bisa berdua, coba ajak lagi teman yang lain. Itu nanti tahapan-tahapannya ya, tahapan belajar bagi kita. Itu bisa dicoba. Nah ini untuk ketentuan proyek di kurikulum Merdeka. Kalau kelas 10 itu 3 sampai 4, kelas 11 12 itu 2 sampai 3. Jadi kelas 10 ini memang porsinya paling banyak karena disitulah kita menanamkan karakter di awal. Makanya Bapak Ibu di kelas 10 itu fokus kita bagaimana anak terbiasa dengan budaya positif. Nah jangan lupa di PR juga untuk Bapak Ibu guru dan wali kelas. Di pertemuan pertama Bapak Ibu harus membuat kesepakatan belajar. Kalau guru mapel gitu ya, bikin formulasikan apa kira-kira kesepakatan belajar kita. Yang kedua kalau wali kelas kesepakatan kelas dibikin, ditempel, bikin yang bagus sehingga ketika ada anak selama proses pembelajaran itu di luar melakukan kesalahan, tinggal cek. Nah lihat kesepakatan belajar kita, kamu kira-kira yang mana yang kamu langgar, apa konsekuensinya. Jadi mereka sendiri yang mengungkapkan. Kadang saya begitu. Jadi ketika misalkan saya sepakati dengan anak, pokoknya kalau ada penugasan portofolio simpan sehari sebelum dari deadline. Nanti ketika dia kira-kira kamu sudah sesuai belum apa konsekuensinya. Jadi biarkan mereka coba sadar gitu, aware dengan apa yang mereka sepakati. Jadi nggak harus kita yang mendoktrin begini ABC dan seterusnya. Coba kita sama-sama dengan mereka. Nanti mereka biasanya punya perhatian lebih. Makanya Bapak Ibu guru dibuat di hari pertama masuk itu kesepakatan belajar. Kalau wali kelas kesepakatan kelas, tempel, tuliskan biar teringat nih. Kalau saya suruh dicatat di halaman pertama, kesepakatan belajar 1, 2 tuliskan bareng-bareng. Kira-kira menurut kamu apa? 1, 2. Jadi ketika nanti berjalannya proses pembelajaran tinggal dicek. Coba lihat kesepakatan kita di awal apa. Dia cek ini Pak. Jadi itu artinya memunculkan kesadaran. Karena anak SMA itu kalau kita paksa berbeda, bahkan kadang melawan, ya mental. Kalau saya lebih ke penyadaran diri sendiri. Gitu. Karena anak lebih enjoy. Karena ada juga pas saya udah nggak mau belajar sama guru itu udah nggak sesuai kan, nggak cocok dengan berbagai polanya gitu ya. Nah, berarti kita harus bisa bagaimana mereka memunculkan kesadaran. Walaupun itu pun butuh proses. Untuk proses itu nanti Bapak Ibu sambil perjalanan waktu, anak kalau sudah terbiasa dia akan sadar sendiri apa yang harus dilakukan. Nah kemudian ini langkah-langkahnya modul ajar. Bapak Ibu juga nanti kalau membuat modul proyek sama, harus ada tujuannya ngapain. Kira-kira anak membuat proyek, langkah-langkahnya, medianya, asesmennya. Jadi
ini tuh nanti kalau proyek antar mapel itu diblended dalam RPP-nya, RPP kolaborasi misalkan. Satu RPP beberapa mapel bisa, atau RPP-nya dipecah sesuai dengan bagiannya masing-masing bisa. Tapi intinya tetap komponen-komponen RPP itu muncul tujuan, langkah-langkah, nanti asesmen. Ya kalau dibutuhkan media, LKPD dan sebagainya harus kita susun. Karena anak biasanya kalau proyek bingung, Bapak Ibu karena kan nggak ada di buku. Jadi kita yang harus mengkonstruknya, modul ajarnya atau bahan ajarnya. Nah ini saya kira ini prinsip-prinsipnya. Pendidik memiliki keleluasaan membuat sendiri, memilih. Kalau Bapak Ibu mau menggunakan modul proyek P5 ya silahkan, boleh memodifikasi, mengambil. Makanya Bapak Ibu harus melihat walaupun kita kurikulumnya mandiri belajar, Bapak Ibu buka tuh apa sih proyek-proyek yang ada, kegiatannya seperti apa dibaca. Itu jadi inspirasi juga bagi kita kalau ingin melaksanakan pembelajaran berbasis proyek. Ini ya Bapak Ibu ada buku terkait proyek penguatan profil pelajaran Pancasila yang dari kementerian ini di-download, dibaca. Di sini sudah ada langkah-langkahnya, tema dan sebagainya. Ini contoh-contoh yang sudah ada, strategi pelaksanaan sama kayak tadi ya Bu. Kalau di kurikulum Merdeka itu kan ada fase. SMA kelas 10 fase apa? E. Kalau kelas 11 F. Jadi 11-12 itu satu fase yang sama. Nanti akan ada keunikan anak di fase yang sama tapi belum tuntas di kelas 11-nya kan? Bisa saja nanti. Nah harus ada nanti tindak lanjutnya. Ini saya kira penegasan dari yang tadi dapat dilaksanakan dengan menjumlah alokasi jam pelajaran yang tadi saya sampaikan. Ini total jamnya Bapak Ibu sangat banyak nih. Untuk kelas 10 SMA saja untuk proyek itu 486 jam per tahun. Kalau 4 tahun kita sederhanakan 480 dibagi 2 semester, satu semesternya berarti 240 dibagi 1 minggunya kalau 50 berarti berapa minggu tuh? Hampir 5 minggu ya. Nah, hampir 5 minggu hampir sebulan setengah. Nah, Project doang ya? Buat project doang itu Pak? Project saja. Nah, tapi ini nanti kalau sudah kurikulumnya minimal tahu dulu. Iya. Tapi semakin kelas 11-12 sudah dikurangi. Kenapa? Karena 11-12 itu mempersiapkan dia melanjutkan ke perguruan tinggi. Nanti mapel-mapelnya sudah berbeda. Sehingga memang proyek itu, makanya Bapak Ibu untuk karakter itu kelas 10 yang harus kita tanamkan. Karena kalau udah kelas 11-12 itu susah loh. Jadi Bapak Ibu di sekolah ini dengan tim kesiswaannya, kalau ingin menanamkan karakter dan budaya positif, mari kelas 10 pokoknya terus di drilling gitu. Karena kalau sudah terbiasa kelas 11-12 itu enak, enjoy lah tinggal kita lanjutkan. Tapi kalau kita kelas 10-nya tidak terkelola dengan baik, waktunya sudah kelewat. Kelas 11-12 sudah ada susah pokoknya. Tapi kelas 10 itu masih nurut, dia masih proses adaptasi, kita bisa drilling supaya karakter-karakter masuk. Makanya biasanya saya setting kalau guru-guru kelas 10 itu yang tadi bisa dicontoh, kemudian berbagai halnya itu baik lah, bukan kalau nanti kelas 11-12 enggak. Hanya kan kelas 10 itu pertama kali dia ketemu, jadi harus pesan pertama begitu menggunakan. Selanjutnya terserah. Jadi itu cara strategi aja gitu ya. Artinya Bapak Ibu yang di kelas 10 itu harus tadi bisa memberikan kesan-kesan yang positif, anak jadi nurut dan sebagainya. Karena kalau sudah bisa kita ajak kelas 11-12 mah enteng lah, enteng. Nah ini contoh proyek-proyek ini untuk SD gitu ya, membuat sesuatu perusahaan. Saya kira ini Bapak Ibu bisa baca sendiri nanti ini elemen-elemennya. Nah elemen ini bisa menjadikan patokan kita dalam integrasi di RPP. Contoh, saya RPP-nya itu ingin mengintegrasikan dimensi ini di profil. Berarti harus muncul nih apa kira-kira akhlak terhadap pribadi, misalkan apa dalam kegiatannya gitu ya, bisa kita turunkan. Kemudian ini contoh dari PAUD ke SMA jenjangnya. Jadi sekarang itu kita harus melihat juga kompetensi di hasil sebelumnya. Kan biasanya kita di kurikulum 2013 tidak pernah melihat KD, SMP apalagi SD gitu ya. Nah sekarang itu kalau di kurikulum Merdeka itu Bapak Ibu diperlihatkan runutan dari SD, SMP sampai SMA. Coba aja dicek capaian pembelajaran itu ada. Jadi kita bisa melihat gradasinya.
oh anak itu seharusnya di fase sebelumnya itu ini sudah bisa. Nah, itu bisa jadi patokan bagi kita apakah harus diperkuat kembali atau lanjut yang tadi diagnostik itu. Per elemen ya Pak? Ya, ini per elemen integritas dan sebagainya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa memilih saja, oh kalau saya misalnya berempati kepada orang lain, apa yang harus saya lakukan dalam pembelajaran ini mengenali emosi dan seterusnya. Mungkin bisa dalam topik-topik atau kegiatan pembelajaran tertentu. Tentu tinggal kita pilih dan pilah mana yang sesuai. Ini dan seterusnya banyak Bapak Ibu tinggalnya kebinekaan global. Mungkin ini di materi-materi PPKN itu bisa langsung karena ada materinya begitu ya. Tinggal dimasukkan tanggung jawab keadilan sosial ini ada kira-kira apa saja yang muncul. Nah ini disesuaikan Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa baca. Nah gotong royong ini nih, kalau Bapak Ibu profil gotong royong di pembelajarannya harus ada kolaborasi. Cirinya kolaborasi apa? Ada pembelajaran berkelompok. Nah, jadi nanti kalau ditanya mana nih bukti profil gotong royong ini Pak, di salah satu kegiatannya anak berkelompok menyelesaikan permasalahan. Jadi sudah masuk. Kalau kepedulian berbagi ini kan bisa kita include-kan dalam kegiatan itu. Jadi ciri-cirinya gampang. Mandiri ya ini, kesadaran akan diri, situasi yang terregulasi diri. Makanya ada tugas individu, ada tugas kelompok. Jadi Bapak Ibu jangan selalu tugas individu, coba kali ada yang berkelompoknya. Ada jadi variasi-variasi itu untuk memfasilitasi kebutuhan siswa. Ini contoh indikator ataupun ciri-cirinya ini kritis nih. Kalau kritis Bapak Ibu harus ada ini nih. Di pembelajarannya ada informasi dan gagasan. Ada nanti dia mengevaluasi terkait salah satu mungkin stimulus kah, topik kah, ada refleksi dari proses pengambilan keputusan. Nah ini biasanya bisa diambilnya model pembelajaran berbasis masalah. Kalau sintaksnya gitu yang sesuai. Ini contoh urutan-urutannya ini kreatif. Kalau kreatif harus ada gagasan yang orisinil harapannya. Tapi kan kalau siswa bertahap. Jangan Bapak Ibu memaksakan anak yang orisinil karena kita juga sulit memunculkan gagasan yang orisinil kok gitu ya. ATM Pak. ATM modifikasi. Ini nggak apa-apa bertahap saja. Tapi muncul gagasannya, karyanya, alternatif solusinya gitu ini harus muncul. Nah ini kalau ini saya kira alur yang nanti di kurikulum Merdeka ya Bu, ada tim fasilitator. Jadi guru itu nanti ada tambahan tugas sebagai tim fasilitasi. Nah, boleh dari semua mapel kelas 10 atau tim-tim kecil sesuai dengan kebutuhan dan seterusnya. Saya kira ini Bapak Ibu nanti khusus di kurikulum Merdeka akan lebih detail untuk memahami. Nah ini terkait proyek nih Bapak Ibu, seberapa banyak pendidik yang pernah melaksanakan pembelajaran berbasis proyek? Di sini kira-kira berapa persen Bapak Ibu? Sudah lebih atau kurang dari 50? Kalau lebih dari 50 bisa meningkat ke tahap berikutnya. Tapi kalau kurang mungkin kita masih di tahap awal. Jadi kalau Bapak Ibu sudah diidentifikasi, oh ternyata dari 50 guru 26 guru itu sudah melaksanakan pembelajaran, berarti kita bisa masuk ke tahap berikutnya. Dari guru ya? Bisa berkembang, bahkan bisa ke sini. Tapi rata-rata proyek itu jarang, jarang dalam artian tadi kita sebagai guru kan butuh berkolaborasi, berdiskusi, menyamakan persepsi, bahkan berbagi ruang dalam pembelajaran. Itu cara-cara seperti itu memang butuh juga kita artinya prinsip-prinsip pembelajaran tadi buat siswa itu harus kita terapkan juga. Bagaimana kita mau berbagi? Oh Bu, jam ini misalkan untuk ini silakan. Oh Bu, nanti materinya kalau kita proyek Ibu kebagian misalkan membimbing anak merencanakan solusi. Jadi nanti kalau pembelajaran berbasis proyek, Bapak Ibu dari tahap-tahapan singkat itu bisa berbagi peran dengan guru yang lain. Artinya materi kita tetap harus sampai sebagai dasarnya proyek anak yang dilakukan dan sambil berjalan waktu terus dilakukan. Kan beriringan. Nah ini untuk mengidentifikasi kesiapan sekolah sebenarnya. Saya kira ini beberapa contoh saja yang ingin saya tunjukkan itu ada. Nah ini kalau nanti modul proyek nih Bapak Ibu ada tema ini kalau di kurikulum Merdeka ada fase, durasi dan mirip modul ajar. Mungkin kemarin pernah ya ditampilkan oleh Bu Hajani terkait modul ajar. Jadi ada kegiatannya, ada asesmennya. Nah ini nih
harus ada rubrik catatan pengamatan. Bahkan kalau memang proyeknya itu bisa dinilai melalui tes, ya silahkan dibuat tesnya. Kriterianya nanti ada ini asesmennya, diagnostik, formatif dan sumatif. Kemudian contoh tahapannya itu, nah ini raportnya Bapak Ibu nanti begini nih, raport project. Kalau project itu raportnya tidak per semester tapi per tahun. Jadi di akhir tahun. Makanya ada memungkinkan project itu lintas semester. Semester 1 minggu pertama di akhir bulan November, tapi waktu berikutnya di bulan Januari. Jadi sangat mungkin project itu lintas semester gitu pelaksanaannya. Karena raportnya itu di akhir. Nanti mirip-mirip buku raport SD ya, narasi Bapak Ibu nih yang wali kelas nanti yang akan membuat, tapi dari tim fasilitator. Yang Nah, bikin fasilitator ya. Project 1, project ini adalah project bla 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 dan seterusnya. Ini mah nanti lah yang lebih dipikirkan sekarang ya. Iya. Tapi minimal Bapak Ibu pengetahuan aja. pengetahuan. Tapi Bapak Ibu minimal nanti kalau ingin membuat pembelajaran berbasis project, di akhir itu harus ada narasi. Anak itu pada level mana, bukan hanya dari kuantitas nilai maksudnya. Jadi ketika Bapak Ibu nanti membuat project antar level, di akhir itu harus ada tugas deskripsinya. Karena kan kalau project bukan hanya dari pengetahuan, tapi justru di situ prosesnya ada catatan-catatan. Bahkan kalau dulu saya pernah pembelajaran berbasis project itu anak membuat jurnal. Setiap pertemuan ataupun di luar jam belajar, ketika dia mau bimbingan, tuliskan tentang apa. Nanti saya harap mulai misalkan merencanakan permasalahan, solusi. Dari solusi dia membuat kira-kira pilihan-pilihan mana yang akan diambil, sampai akhirnya membuat produknya. Tapi itu kalau di mapel sendiri tidak kolaborasi. Kalau kolaborasi nanti harus berbagi peran. Bagaimana membimbing? Contoh kalau bahasa Indonesia membimbing membuat laporannya, kalau di IPA membuat produknya, kalau di yang lain misalkan PKN karakter konten yang lainnya silakan. Itu nanti berbagi peran pembimbingannya. Nah kemudian ini yang perlu sangat penting. Di antara sekian banyak cara untuk menanamkan profil pelajar Pancasila, keteladanan adalah cara yang paling efektif. Jadi apapun upaya kita, ketika keteladanan tidak ada, itu tidak akan efektif. Makanya saya harapkan Bapak Ibu, mari sama-sama kita tunjukkan hal yang terbaik yang bisa kita tampilkan bagi peserta didik kita. Baik itu dari cara mengajar kita, attitude kita, sikap kita, dan sebagainya. Kita akan mencontoh. Makanya kalau saya tuh senang kalau ada anak-anak yang selama belajar di luar ngobrol nih, kenapa kamu jadi saya tahu di karakter teman-teman itu, saya tahu dari anak itu saya tahu. Jadi ya memang mau tidak mau kita harus tahu anak itu sebenarnya Bapak ketika masuk kelas itu mereka tuh mau diapain juga oleh guru. Dalam arti diapain itu proses pembelajaran ya. Sehingga anak ketika masuk itu udah siap, sebenarnya terkadang di kelas itu kita tidak fasilitasi kebutuhan mereka. Sehingga mereka ada yang bosan, ada yang malas, ada yang nah disitulah kita harus mengupayakan yang terbaik. Dan keteladanan dari yang kita lakukan itu kan dicontoh, berikan inspirasi bagi peserta didik kita. Mungkin seperti itu Bapak Ibu.